Oke, sekarang kita lanjut ke subbab 2.3 tentang sifat-sifat determinan ya. Sifat-sifat determinan dan aturan Cramer. Iya, saya rasa aturan Cramer kalian sudah pernah dapat ya. Jadi saya tidak akan bahas lebih banyak. Contohnya pun saya tidak akan berikan, saya harap Anda coba latihan. Gitu ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang ini. Kalau kita punya matriks K dikali A, gitu ya, determinannya bagaimana? Terus kalau kita punya matriks A ditambah B, determinannya bagaimana? Dan kalau kita punya matriks A dikali B, determinannya seperti apa? Nah, yang pertama kita bahas yang ini dulu. Kalau kita punya matriks A dan kita kalikan dengan suatu skalar K, A-nya itu ukuran N kali N, gitu ya. Maka apa? Determinan dari K dikali A adalah apa? K pangkat N dikali nilainya sama dengan itu. Gitu ya. Terus berkaitan dengan ini bagaimana? Ada di teorema 231. Itu dibilang ya. Misalkan B, C itu A, B, C matriks yang misalkan A, B, C itu matriks dengan apa? Ketiganya hanya berbeda pada satu kolom. Satu baris. Sorry, row itu baris ya. Berbeda pada satu baris. Katakanlah baris ke R. Ya, pasti R-nya itu ya antara 1, 2, sampai N ya. Kita bilang ini matriksnya ukuran N kali N. Nah, dan baris ke R pada matriks C itu ini diperoleh dari apa? Penjumlahan baris R matriks A dan baris ke R matriks B. Jadi baris R matriks C itu sama dengan, bukan diperoleh, sorry. Dan baris ke C matriks R sama dengan apa? Sama dengan penjumlahan baris ke R dari matriks A dan baris ke R dari matriks B. Maka apa? Maka ini. Determinan dari A ditambah B sama dengan C. Sorry, bukan determinan A tambah B, tapi ini. Determinan dari C itu sama dengan determinan A tambah determinan dari B. Seperti itu ya. Jadi contoh, misalkan saya punya matriks C seperti ini, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 2, 3, 4. Terus matriks A-nya itu baris 1 dan 2-nya sama, misalkan 1, 1, 2, 1, 1, 3, tapi ini misalkan 1, 1, 2. Dan matriks B-nya baris A dan B-nya sama. Gitu ya, 1, 1, 2, 1, 1, 3, dan yang ke C ini 1, 2, 2. Nah, lihat. Ya, C itu lihat ya. Lihat
perhatikan baris ini dan ini. Kalau ini kalau kedua baris ini dijumlahkan, dapatlah baris yang ini kan? Ya, 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3, 2 tambah 2 4. Maka apa? Determinan dari C 1 1 2 1 1 3. Ini kita bisa tulis apa nih? 1 tambah 1. Ini 1 tambah 2, 2 tambah 2. Yang ini namanya C, yang ini itu sama saja dengan apa? Determinan dari tambah B. Seperti itu ya. Oke, itu terus kemudian, nah kita akan bahas tentang ini, tentang determinan dari perkalian matriks. Gitu ya. Determinan dari perkalian matriks. Nah, jadi kalian tahu goalnya adalah ini. Pada teorema 2, 3, 4. Jadi kalau misalkan matriks A dan B itu persegi, maka ini determinan dari A kali B sama dengan determinan A kali determinan B. Seperti itu ya. Mulainya dari mana? Mulainya dari teori pada teorema 232 dan teorema 234. Yang pertama ini. Misalkan E itu matriks elementer dan B itu matriks persegi. Ukurannya sama, kita bilang N kali M. Maka ini determinan dari EB itu sama dengan determinan dari matriks E dikali determinan dari matriks B. Itu jangan sampai lupa. Gitu ya. Ini gitu ya. Ini buktinya itu seperti ini. Ingat ya, misalkan kita punya matriks B. Gitu ya, saya kasih gambaran saja matriks B. Contoh seperti ini, 1 1 2 1 4 1 0 1 1. Nah, tadi apa? Matriks elementer adalah matriks yang diperoleh dari operasi baris dasar, operasi baris elementer yang diterapkan ke matriks identitas. Nah, ingat tadi teorema pada apa? Subbab 2.2 ya, yang ada 3 itu. Yang pertama, kalau misalkan saya punya matriks C, matriks C itu saya tukar baris matriks B, 1 4 1 1 1 2 0 1 1. Maka apa? Determinan dari C sama dengan apa? Negatif dari determinan B, bukan? Oke ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya kali, C itu adalah saya kali baris pertama. Jadi gini, 3 3 6 1 4 1 0 1 1. Atau saya kali dengan K gitu ya. K ini 2K gitu ya. Saya kasih yang real saja ya, 3 3 6. Nah, ini apa? Determinan C sama dengan apa? 3 kali apa? Determinan. Jadi kalau di sini K, ya maka K kali determinan. Dan yang ketiga, kalau C itu diperoleh dari apa? Misalkan baris 1 tambah baris 2. Berarti jadinya apa? 1 2 3 1 4 1 0 1 1. Ini 0, sorry ya. Maka apa? Determinan C sama dengan apa? Sama dengan determinan B. Ingat tidak? Menukar baris itu sama saja dengan apa? Ingat nomor 1 ini itu sama saja dengan ini kan? Lihat ya, cek ya, kalian cek ya. Nomor 1 itu C itu sama dengan ini. Lihat ya. 0 1 0 1 0 0 0 0 1 dikali dengan apa? Matriks B. Coba kalian kali, pasti dapat ini. Ya. Determinan ini apa? Ingat tadi ada ya jenis-jenis determinan dari matriks elementer. Kalau kita tukar baris, determinannya apa? Min 1. Determinan ini, determinan B. Berarti apa? Ini, yang ini, itu sama saja dengan apa? Determinan E
dikali E-nya yang mana? E yang tipe ini. Sekarang yang ini. Ini kan sama saja dengan apa? Ini sama saja dengan apa ini? Sama saja dengan matriks E yang seperti ini, elementer yang seperti ini. 3, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Kalian kali dengan matriks B. Pasti dapat ini. Coba saja. Maka apa? Determinan ini, menurut ini apa? Determinan ini apa? Determinan E yang seperti ini saya bilang E1 misalkan ya. Determinan yang seperti ini apa? K kan? K-nya apa? Kelipatannya apa? 3. 3 kan? Nah, sama tuh. Berarti apa? Ini sama dengan apa? Ini saya bilang determinan E1 ya. Ini sama dengan apa? Ini sama dengan apa? Determinan dari apa? E2 dikali determinan dari B. Ya. Terus yang ini bagaimana? Yang ini itu sama saja dengan apa? Ini itu sama saja dengan ini. Ini kan saya jumlahkan baris 1 dan baris 3 ya. Baris 1 dan baris 3 kan. Coba kalau baris 1 kalian tambah baris 3 jadinya 1, 2, 3 kan. Ini kan sama dengan apa ini? 101, 010, 001 kalian kali dengan matriks B. Maka apa nih? Ini determinannya berapa? Ini berdasarkan sifat yang determinan matriks elementer, saya bilang ini E3, determinannya apa? 1. Jadi apa? 1 dikali ini. Nah, jadi yang ini kita bisa tulis sebagai apa? Determinan dari apa? E3 dikali determinan dari B. Seperti itu ya. Begitu. Jadi apa? Nah, C itu kita bilang apa? Suatu matriks yang sudah dikalikan dengan matriks dasar. Lihat ya, ini kan E1 kali B. Ya, jadi yang ini gitu ya, kalau saya boleh tulis ulang lagi di sini, nomor 1 C yang di situ sama dengan apa? E1 dikali B. Determinan C ternyata apa? Sama dengan determinan E1 dikali determinan B. C itu apa? Determinan dari apa? E1 B. Dipisah ya. Begitu juga yang 2. E itu apa? Ini E2 kali B. Determinan C yang adalah determinan E2B sama dengan apa? Ternyata determinan salah masing-masing. E2 dan determinan B. Begitu juga yang ketiga. Maka dari situ, lema itu terbukti ya. Jadi mau kita kali apapun dengan matriks elementer ke matriks, suatu matriks persegi, determinan perkaliannya sama dengan masing-masing. Determinan masing-masing dikali. Terus, nah ini lagi teorema 2, 3, 3. Dibilang apa? Ini. Misalkan itu matriks persegi. Ya, persegi. Nah, itu punya inverse, invertible gitu ya. Inverse jika dan hanya jika apa? Determinan dari A. Oh. Pernyataan ini kita bisa ganti dengan ini. Jika A punya inverse, maka determinan dari A tidak 0. Dan yang kedua ini, jika determinan A tidak 0, maka A punya inverse. Nah, dari kedua ini, baru kita ke teorema 2, 3, 4. Pokoknya kalian cukup ingat ya. Jadi ini, misalkan A dan B itu matriks. Ya, nah, persegi. Nah, maka apa? Ini, determinan dari A kali B itu sama dengan apa? Determinan dari A dikali determinan. Jadi tinggal hitung determinan masing-masing, baru dikalikan. Sama saja. Dengan kalian kalikan dulu, baru hitung determinan masing-masing. Seperti itu. Kemudian,
Ingat lagi apa? Ini. Determinan dari A inverse itu sama dengan apa? 1 per determinan. Ingat ya. Seperti itu. Ini pakai sifat apa? Ini ada di mana? Ini ada di teorema 235. Ini pakai sifat apa ini? A kali inverse itu apa? Identitas. Nah, berarti determinan A inverse sama dengan determinan identitas. Determinan identitas apa? Ya 1. Determinan A inverse apa? Pakai sifat yang 2, 3, 4. Determinan A kali determinan A inverse. Berarti determinan dari A inverse sama dengan 1 per determinan A. Ingat, kalau punya inverse, determinannya tidak 0. Baru masuk ke aturan cara mencari inverse. Jangan lupa ya. Jadi, itu ada di teorema 236. Yang perlu kalian ingat ini. Inverse itu sama saja dengan ini. 1 per determinan A dikali apa? Join dari A. Nah, join dari A apa? Kita akan masuk. Nah, sekarang ini. Kita punya ini. Misalkan A itu matriks N kali N. Dan CI, J adalah ini. Kofaktor dari A. Lihat ya. Matriks ini saya tuliskan matriks D yang entry-nya ini C11, C12 sampai C1N. Ini kemudian C21 sampai C2N. C21 sampai CN1. Terus ini nanti sampai CN, N. Nah, itu. Ini adalah matriks apa? Kofaktor dari A. Dan yang namanya A join dari A itu sama dengan matriks D ini di transpose. Oke, contoh. Kita cari A inverse ya. Nah, misalkan matriks A kita ini 1, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 1. Oke. Gitu ya. Misalkan kita ini. Sekarang kita hitung dulu determinan A. Determinan A itu berarti apa? Ya, ingat, A11 saya ambil ini ya. A11, C11, A12, C12, A13, C13. Ini saya hitung cepat ya. A11, 1. C11 itu min 1. A12 itu 1. Nanti kalian hitung sendiri ya. C12 itu 1. Terus A13 2. C13 itu 1. Ya, berarti apa nih? Min 1 tambah 1 tambah 2. Berarti determinannya 2. Berarti punya inverse. Karena determinannya tidak 0. Ingat ya. Determinan berarti determinan A tak 0. Berarti punya inverse. Sekarang kita mau cari inverse-nya. Kita hitung. C11. Itu berarti apa? Min 1 pangkat 1 tambah 1 dikali minor 11. Minor 11 kalian bisa hitung ya. Ini kan berarti sama dengan apa nih? Min 1. Saya hitung sendiri ya. C12 kalian hitung nanti. Oh, saya sudah hitung situ. Berarti ini apa? Min 1 pangkat 1 tambah 2 dikali minor 12. Minor 12 apa? Min 1. Min 1 kali min 1, 1. C13 itu sama dengan min 1 pangkat 1 tambah 3 dikali minor 13. Minor 13. Berarti 1. Ini ya. Terus saya kasih batas. C21. Min 1 pangkat 2 tambah 1 dikali apa?
minor 21. Minor 21 min 1. Sorry, minor 21 ya min 1. Min 1 kali min 1 1. C22 min 1 pangkat 2 tambah 2 minor 22. Hapus baris 2 kolom 2. Hapus baris 2 kolom 2, maka kita akan dapat determinannya apa itu? 1 kurang 4, negatif 3. Negatif 3 kali min 1 pangkat 4 tetap negatif 3. C23-nya bagaimana? Hapus baris 2 kolom 3. Minus 1 ya. Min 1 pangkat 2 tambah 3. Minor 23-nya hapus baris 2 kolom 3. 1 kurang 2, negatif 1 kali negatif 1, 1. C31. Hapus baris 3 kolom 1. Min 1 pangkat 3 tambah 1 minor 31. 1. C32. Min 1 pangkat 3 tambah 2 dikali M 32. Minor 32. Hapus baris 3 kolom 2. Min 1. Min 1 kali min 1, 1 lagi. C33. Min 1 tambah 3 tambah 3 dikali M33. Minor 33. Minus 1. Oke, minus 1. Nah, berarti kita punya matriks D apa? Yang isinya kofaktor semua. C11, min 1. C12, 1. Ini 1. C21, 1. C22, min 3. C23, 1. C31, 1. C32, 1. C33, min 1. Nah, A join dari A itu sama dengan apa? D transpose. D transpose berarti apa? Min 1, 1, 1. Kemudian 1 min 3 1 1 1 min 1. Oh, ternyata dirinya sendiri. Matriksnya kebetulan apa? Matriksnya kebetulan matriks simetri. D transpose-nya sama dengan D kalau kalian lihat ya. Berarti apa? A inverse itu sama dengan tinggal 1 per determinan A dikali join dari A. Jadi apa? Determinannya tadi berapa? 2. Berarti 1 per 2 dikali min 1, 1, 1, 1, min 3, 1, 1, 1, min 1. Dapatlah apa? Ya, tinggal dikalikan. Ya, min setengah, 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 min 3 per 2, setengah, 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 min setengah. Dapat bisa dihitung seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi sifatnya aturan Cramer. Kalian bisa lihat di situ ya. Aturan Cramer ada di teorema 237. Itu saya rasa Anda sudah pernah pelajari. Anda coba baca ya aturan Cramer. Seperti itu. Kemudian teorema 238 itu adalah rangkumannya. Gitu ya, rangkuman dari semua yang terkait dengan punya inverse. Jadi ingat ya, kalau punya inverse, maka AX sama dengan 0, persamaan itu cuma punya satu solusi, terus dapat dinyatakan sebagai perkalian matriks elementer, terus AX sama dengan B itu solusinya konsisten, atau cuma punya satu solusi, dan determinannya tak 0. Seperti ini ya. Oke, sebab 2.3 selesai, berarti berakhir juga bab 2. Anda tolong pelajari, kemudian nanti malam saya akan berikan diskusinya. Oke. Minggu depan saya akan berikan tes. Saya akan berikan tes ke kalian. Kita akan pakai waktu mungkin beberapa menit, terus kemudian kalian akan mengerjakannya, terus kemudian kita akan lanjut kuliah lagi. Oke, sekian. Terima kasih.